إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu, izinkan pagi hari ini saya melanjutkan pada buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Perjalanan kita sudah sampai di bab 3, Revolusi Pola Pikir atau tema berpikir positif. Agar nyambung, saya ulang sedikit kalimatnya, mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita. Karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Jadi ketika kita ingin mengubah takdir kita, tentu dalam tanda petik takdir yang bisa dirubah, maka yang pertama dirubah adalah pola hidup kita, polanya. Dan pola hidup di buku ini dijelaskan ada 3 pola besar yang harus kita ubah untuk bisa menarik keberuntungan dan keberkahan dunia dan akhirat. Yang pertama pola pikir, yang kedua pola hati, yang ketiga pola kerja atau pola tindakan. Kita masih di bab pola pikir. Pola pikir yang sudah kita pelajari, yang pertama pastikan orientasi hidup kita akhirat. Apapun yang kita kerjakan, membangun rumah tangga tujuan akhirat, bekerja untuk tujuan akhirat, mengelola bisnis juga untuk tujuan akhirat. Ini kemarin sudah di beberapa kali pertemuan. Hari ini masuk di pola pikir kedua. Setelah kita membangun orientasi hidup kita semuanya adalah untuk akhirat, pastikan. Yang kedua, kita membangun pola pikir positif. Nanti yang ketiga, pola pikir kreatif atau berpikir kreatif. Yang keempat, berpikir produktif. Hari ini mudah-mudahan selesai. Mari kita berbicara bagaimana kita berpikir positif. Jadi pola pikir yang kedua, setelah kita yang pertama orientasi hidup kita harus akhirat, maka yang kedua, pola pikir kedua, berpikir positif. Dalam bahasa agama yang lebih tinggi lagi adalah husnudzon billah. Baik, saya akan memberikan definisi sedikit ya, biar kita menyamakan persepsi tentang apa sih pola pikir positif itu. Pola pikir positif adalah, atau berpikir positif lebih tepatnya, berpikir positif berarti apa? 1, mengisi ruang-ruang di pikiran kita dengan muatan positif. Jadi intinya 1, hanya berpikir positif, positif, positif. Yang kedua, menciptakan penilaian-penilaian yang positif dari apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Jadi semua yang menimpa kita berpikir itu positif. Makanya dalam Islam sempurna sekali. Betapa tidak, apapun yang menimpa kita, alhamdulillah. Betul nggak? Kalau menerima yang kita ingini, alhamdulillah binikmati tatinus solehah.
Kalau kebetulan menerima yang tidak kita ingini, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Kita nggak tahu kok. Kita ditakdirkan macet, kita nggak menginginkan macet. Tapi bisa jadi kalau lazat di sana ada kecelakaan, ada musibah, nggak tahu. Kita ditakdirkan terlambat naik pesawat, nggak diinginkan. Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Karena nggak tahu. Itu insya Allah terbaik. Pemikiran itu penting. Karena jangkauan kita terbatas, dan ilmu Allah tidak terbatas. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak. Kita terlambat pesawat, padahal penting meeting dan sebagainya, urusannya miliaran misalkan di sana. Betul itu yang terpikir oleh kita, bahwa kita kehilangan sekian miliar. Tapi begitu pesawat terbang, beberapa jam kemudian kita tahu dapat kabar ada pesawat yang kita terlambat atau gagal naik pesawat, kita jatuh. Apa yang terpikir? Yang terjadi? Bukankah kita alhamdulillah juga? Gak ada artinya itu miliaran kita mati kalau ikut itu. Nah itu kenapa kita harus selalu menguatkan pikiran positif di program. Jadi dalam bahasa sekarang itu di install kepala kita itu hanya satu, isi muatan kita dengan pikiran kita dengan muatan positif. Yang kedua, menilai sesuatu positif gitu. Jadi kalau kita ilustrasikan di gambar ini, Bapak bisa lihat. Ini gambarnya sama. Ada gambar bunga dan ada gambar duri. Kita boleh fokusnya tangkai itu penuh duri kalau ada kembang, karena fokusnya kita kepada duri. Tapi boleh dong kita mengatakan tangkai itu penuh kembang kalau ada duri. Beda di kepala. Kalau kita fokus mengatakan tangkai itu penuh duri, jadi udah negatif gitu. Walaupun ada kembang kecil kembangnya jadinya, jadi udah negatif gitu. Misalkan gini, ya ampun lagi banyak kerjaan, sakit gitu. Jadi fokusnya ke sakit. Coba kita lihat, alhamdulillah sakit, insya Allah dosa-dosa kita gugur dengan sakit ini. Jadi penilaiannya itu fokusnya kepada positif. Orang-orang yang berpikir positif mengatakan tangkai itu penuh kembang, kalau ada duri, kembangnya yang muncul, jadi bahagia gitu. Senang gitu ya. Contoh lagi misalkan, ini saya ambil ke ayat tahunnya ya Pak ya, biar artinya dalam kaidah berpikir positif langsung praktek kita pagi hari ini. Jadi bukan berteori tapi praktek. Di buku ini di halaman 68. Di seminar ini sering menjadi perdebatan. Memang sengaja mentor kita memberikan pertanyaan, digambarkan gelas, bahkan kadang diangkat gelas ini setengah isi, setengah kosong atau setengah isi. Dua-duanya benar. Secara bahasa ada yang salah. Kalau orang yang fokusnya ke atas setengah kosong, kalau fokusnya ke bawah setengah, sini diapain? Berantem itu kita di kelas. Padahal sama. Apa yang membedakan? Muatan pikiran kita. Kalau kita berpikir yang ke bawah setengah isi, kita lebih fokus kepada apa yang kita miliki, fokus yang kita dapatkan. Sebagian orang tidak, dia fokus kepada dia tidak punya, setengah kosong, menderita dia. Coba Bapak bayangkan ya, kita hanya satu hal yang gagal misalkan, punten yang kerja bisnis tender gagal, nilainya miliaran gitu. Kita sedih sekali mikirin yang gagal itu. Padahal kita sehat, nikmat. Bayangkan saja, walaupun kita punya uang banyak, kalau sakit gimana? Kita punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita masih punya tempat tinggal, masih banyak kita punya. Masya Allah Ta'ala. Jadi ini hanya masalah fokus. Kalau hidup kita kepada setengah isi, bahagia. Bapak mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Siapa bilang? Ada seorang yang mengalami ujian kegagalan bisnisnya, kemudian dia minta solusi kepada kiainya. Begitu datang Bapak Kiai, langsung dia mengadu, Pak Kiai saya lagi bangkrut, gak punya apa-apa lagi. Tapi bertanya, kamu masih naik apa? Udah gak punya mobil, Pak Kiai saya naik apa? Terus dari apa turun ke sini? Gimana berjalan? Berarti masih punya kaki dong. Iya Pak Kiai. Terus kaki kamu kalau saya beli atau dijual satu aja biar punya kaki dua, pasti punya satu, dijual 2 miliar dapat nggak? Oh jangan pakai 10 miliar, enggak. Berarti kaki kamu satu aja habis 10 miliar. Dua berapa? Kesini diturun apa langsung sendiri pakai, kan saya masih bisa melihat. Masih bisa melihat toh? Iya. Kalau itu mata kamu dijual aja satu 5 miliar misalkan. Oh, jangan pakai. Nah kalau itu mata, kaki, belum pikiran, berapa nilainya? Unlimited.
Nah, kenapa kita mengatakan si orang tadi mengatakan saya nggak punya apa-apa lagi? Salahnya di mana? Salah fokusnya kepada apa yang dia tidak punya. Kalau begitu orang berpikir positif akan melihat fokus kepada yang tidak punya. Mengatakan siapa yang sekarang mengatakan tidak punya? Bapak ingin punya jam yang harganya 1 miliar seperti di TV itu. Apalagi yang 1 miliar kalau bapak nggak punya tangan? Mau dipasang di mana? Kalau itu yang mahal, jamnya apa tangannya? Tangannya. Apalagi bapak mau punya apa misalkan? Saya pernah satu hari terapi itu komplek luar biasa, sama tadi rumah sebelah sebetulnya. Tapi kebetulan yang sebelah rumah lagi keluar, putar kalau lagi uji dia naik susah sekali naik mobil Mercy seri baru. Sebelah mengatakan sebelah ini setiap kali keluar Mercy seri baru dia beli, tapi daya naiknya dia susah, digotong, lumpuh gitu, repot lah naik. Masya Allah, kalau gitu Mercy yang bagus itu, sedangkan dia nggak bisa bawa sendiri kecuali supirnya, ada asistennya yang angkat, ada yang apa? Apalah nikmatnya. Bukan kalau nikmat kita mungkin nggak punya mobil sebagus itu, tapi kaki kita kesana kemari bebas. Bapak naik nasi gampang, bis itu merek apa? Nasi juga. Bapak naik apalagi pesawat, Bapak nggak usah beli pesawat, bisa naik pesawat Pak. Tapi bagaimana kita punya pesawat tapi nggak punya kaki, gimana? Nah, karena itu mari kita latihan. Jadi isi pikiran dengan muatan positif dan penilaiannya selalu penilaian positif. Hujan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Terus saja alhamdulillah. Memang begitu Allah mengajarkan. Makanya alhamdulillah ada 2. Kalau pagi-pagi bapak alhamdulillah bersyukur sehat, alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Berangkat kerja ternyata hujan, alhamdulillah ala kulli hal. Kamu tidur asam urat kumat, alhamdulillah ala kulli hal. Dengan asam uratnya kumat jadi banyak istighfar, ya, jadi tahu bahwa kita lemah butuh Allah banyak. Itu berpikir positif. Oke, satu lagi. Tapi ini nggak usah terlalu diperdebatkan karena di beberapa kondisi tentu akan beda. Misalkan begini, Bapak lihat jarum jam panjang di angka 10, yang pendek di 2, berarti menunjukkan kurang lebih lah jam 2-nya kurang dikit kan gitu kan. Boleh kan Bapak mengatakan tinggal 10 menit lagi? Boleh. Masih 10 menit lagi, tergantung kondisi. Saya kerja zaman dulu sekali perusahaan asing itu masih pulang jam 16.30. Banyak di antara orang begitu jam 16.15, ya kan kurang 15 menit dia udah mas. Dia mengatakan apa? Ya tinggal 10 menit lagi. Ada orang masih 10 menit lagi. Saya gunakan untuk menyiapkan materi untuk besok, mengeluarkan ide-ide. 10 menit bernilai. Tergantung pikiran. Suatu hari saya mengajar di sebuah bank BUMN. Keluar ada seorang bapak-bapak lagi tertunduk lah bersandar di tiang itu. Terus panggil saya, Pak Ustaz. Oh ya, sambil agak menunduk dia. Saya 5 tahun lagi pensiun. Kenapa jadi 5 tahun mau pensiun udah menderita sekarang? Dia mengatakan 5 tahun lagi pensiun. Iya Pak, anak saya masih kecil-kecil, bagaimana nanti yang nggak pensiun aja kurang Pak. Nah Bapak juga belum tentu sampai pensiun. Emang nggak tahu kalau di antara 5 tahun itu ada datang rezeki dari mana? Puasa Pak. Kenapa mengatakan masih 5 tahun lagi? Berberatasilah, masih 1 tahun lagi. Rasul ketika menyampaikan kepada sahabat, ada orang yang bertanya tentang hari kiamat dan sebagainya. Seandainya besok hari kiamat di tanganmu masih ada benih tanam, artinya kita nggak usah menanti-nanti, produktif terus. Kita baru ya setahun lagi pensiun langsung lemas. Katakan masih 1 tahun lagi saya bekerja, masih dikasih hidup, gunakan waktu ini untuk produktif. Ini belum mati duluan makanya. Nah itu pikiran kan. Bebas kalau Bapak melihat tinggal 10 menit lagi, boleh kayak Bapak tadi, ya tinggal 5 tahun lagi pensiun. Udah lemas dia, sudah nggak produktif dia. Cuma mengatakan masih 5 tahun lagi saya akan tunjukkan bahwa saya bisa
produktif, mengeluarkan karya-karya luar biasa. Ini pikiran. Jadi betul-betul dikelola Pak, di reinstall. Orang yang selalu lihat negatif, semua dilihat negatif. Dibalik sama kita, semuanya positif. Apapun yang menimpa kita, katakan, oh iya, bagus itu. Oke. Kasih tahu misalkan, kita mau di PHK besok semuanya karena perusahaan. Bagus, insya Allah. Jadi pengusaha kita kalau gitu. Lagi misalkan, ya prosedurnya begini. Alhamdulillah kita banyak berpikir, doakan. Terus semuanya positif aja. Positif aja, hanya satu itu. Dan itu yang membuat hidup kita seperti apa yang kita pikirkan. Beda Pak orang kalau berpikir negatif. Baru mengatakan pajak naik 12%, langsung lemes. Kenapa lemes? Dari dulu juga badan naik, barang-barang naik, tetap aja kita bisa beli. Gak apa-apa lah pajak naik 12%, insya Allah rezeki kita juga naik. Tenang aja, ya usaha minta Tuhan ya ada, tapi gak usah dibawa pikiran. Berita pajak negatif dibaca berulang-ulang, akibatnya begini. Nah kita mah naik sama aja. Tetap aja bisa makan, tetap aja kita udah lewatin berapa kali kenaikan, berapa kali BBM naik, berapa kali barang-barang pokok naik, berapa kita lewat aja sampai sekarang. Ya nggak apa-apa tuh berita ada. Tenang aja, yang menerima positif saja. Bismillah, kalau pajak naik, insya Allah pendapatan Anda juga naik. Itu aja berpikirnya, Allah yang ngatur. Subhanallah ya, kita terlalu mendramatis. Maka hati-hati ketika Bapak ingin memprogram pikiran positif, otak kita jangan diisi pikiran-pikiran negatif. Berita-berita negatif pagi-pagi yang dibuka pajak naik langsung. Yang kepala. Kenapa nggak ada peluang ini untuk orang-orang tua, misalnya sekarang bisa bisnis online, cari peluang lagi, sekarang bisa ngapal Quran lewat online, bisa lagi apa? Carilah yang positif. Oke, contoh ini ya. Jadi untuk memberi langsung ke prakteknya. Baik. Bila Anda berpikir kalah, ini di halaman 69, ya Anda akan kalah. Bila Anda berpikir tidak berani, ya Anda tidak berani. Bila Anda ingin menang tapi berpikir Anda bakal tidak menang, hampir pasti tidak akan menang. Bila Anda berpikir akan gagal, sesungguhnya Anda telah gagal. Begitu juga cara kerja penilaian dalam mengubah diri kita. Penilaian menentukan pola yang kita ambil. Kalau kita menjadi orang yang selalu pesimis mengatakan, kalau dikasih tahu, Pak, kalau mau kaya bisnis, wah berat, kalau bisnis bisa bangkrut. Oke. Kalau gitu karyawan aja Pak, wah karyawan gajinya tetap susah naik. Mau jadi apa Pak? Oke. Pak, jadilah mengajar Pak, biar ilmunya bermanfaat, menginspirasi. Wah sulit kalau banyak baca. Ya udah ngaji bosan dengerin mulu. Mau jadi apa Bapak? Nah, apapun kita berpikir jatuh ke barang kita. Udah ambil positif saja. Makanya kalau kita berpikir kalah, ya kalau bisnis mah susah. Ya susah, belum mulai juga udah bikin susah. Kalau berpikir insya Allah sudah ada jalan keluar. Di posisi manapun. Saya tanya, coba di antara orang tua kita yang lewatin berbagai profesi, pernah jadi karyawan, jadi pengusaha, semua ada tantangan. Tidak ada hidup ini nggak ada, nganggur pun ada tantangan. Nganggur terus, lama-lama juga bingung. Yang diatur nggak ada. Coba di posisi mana? Ini ada di kepala kita, di pikiran kita. Ya, ada orang mengatakan apa? Susah ngurus anak sekarang, ngurus anak satu susah, nggak punya anak susah. Ngurusannya anak banyak juga. Tapi berapa banyak orang bisa punya pesantren ribuan santrinya? Aman-aman saja tuh. Tapi ada orang ngurus satu anak aja, masya Allah, konsultasi ke sana kemari, parenting terus saja satu anak itu. Jadi kalau itu masalahnya di anaknya apa di pikirannya? Di pikirannya. Ya jadi kelola masjid sekecil ini juga ada masalah, yayasan lebih besar juga masalah. Enggak jadi pengurus masjid juga ada masalah. Jadi ambillah positifnya, gitu ya. Jadi kita tergantung apa yang kita pikir. Mari kita detailkan ya. Karena itu ubahlah nasibmu dengan mengubah pola pikirmu. Ubah dulu pikirannya. Berpikir insya Allah ada jalan keluar, insya Allah bisa, insya Allah ada pertolongan Allah. Kalau anak lagi bermasalah, ya sama-sama insya Allah akan berubah. Kalau kondisi lagi tidak baik, insya Allah nanti juga. Sifatnya di dunia nggak ada yang permanen, sementara semuanya Pak.
bisnis akan mengalami gagal. Yang gagal mungkin gagal terus, ada waktunya sukses juga. Pikiran. Nah kita belum apa udah mikir susah. Belum usaha mikirnya bangkrut. Kalau usaha bangkrut, ya kalau usaha mikir dong, kalau usaha bisa sedekah banyak, bisa nolong orang, buka lapangan kerja, kan itu harusnya. Jadi dipikir apa? Berhak usaha, bangkrut, banyak saingan. Masalah. Ini kisah nyata Pak. Tahun 2004 menjelang saya ke titik nadir itu, saya masih produksi. Ketika memasarkan hotel sudah mulai ada ujian, ya namanya waktu itu berpikir jangka. Saya kemudian bekerjasama dengan guru biologi saya di SMA. Beliau saya dulu ngambil IPA. Terus memproduksi minuman kesehatan seperti Kartinggen lah, oleh namanya Madura itu super sehat kalau karena itu produk saya. Nah kemudian videonya gede banget tuh, kerjasama nih dengan masjid-masjid, BKM, apa semua. Dan saya nekat banget tuh, kirim aja sampai ke Lampung, Surabaya, grup gitu. Pak, ini Bapak untuk kehidupan Bapak, marbot lah atau apa DKM yang mau gitu kan. Bapak jual, nanti udah jual baru bayar saya. Ternyata dari grup, Pak gimana? Dicek masih utuh. Bapak, kenapa perlu di jalan? Bapak kan nggak mau. Susah Pak, belum ada iklan. Besok, kalau gitu saya bawain deh. Merek yang udah terkenal, iklannya di mana-mana. Susah Pak, banyak saingan. Terus gimana tuh? Dikasih yang belum ada iklan, katanya belum ada iklan. Dikasih yang iklan yang kenceng banget di TV minuman itu, dia bilang apa? Sudah banyak saingan, perlu terkenal di mana-mana. Itu mau apa? Bapak lihat tuh. Contoh kasus nyata Pak. Berpikir ya saudara. Tidak mudah. Jadi jangan diajak dagang dulu, ajak berpikir dulu ternyata. Sama saya sejak itu selalu mikir, betapa pentingnya merubah mindset. Itu Pak. Tuhan Allah. Sudah akhirnya nambah lengkaplah penderitaan, habis itu modal dari gadai rumah, nggak laku karena di drop di mana-mana. Terlalu berani saya ambil pelajaran, jangan lagi model begitu. Makanya pentingnya itu saya mengajarkan merubah mindset. Oke, contoh saja. Mari kita lihat urutannya Pak. Di buku ini halaman 70 persis seperti itu gambarnya, pakai panah. Jadi begini urutannya kalau Bapak ngubah nasib. Ubah pola pikir Anda, maka akan berubah keyakinan Anda. Ketika keyakinannya sudah berubah, timbul harapan-harapan. Muncul harapan, berubah sikapnya. Setelah sikapnya berubah tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya berubah, kinerjanya berubah. Ketika kinerja berubah nasib. Berubah hidup Anda. Saya ambil contoh. Corona kemarin, ketika corona di antara kita kan terkelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok yang loser, jatuh karena berpikir negatif, wah mati saya ada corona nggak bisa ngapa-ngapain. Pikirannya gitu. Ada yang cuma bertahan saja, udah nggak apa-apa bertahan saja. Tapi ada yang mengubah musibah menjadi rahmat. Kelompok 3 itu. Wah mumpung corona hafal Quran, mumpung corona banyak belajar, mumpung corona banyak belajar webinar dan sebagainya. Nah, kelompok mana yang sukses? Kelompok yang ketiga yang bisa mengubah musibah menjadi rahmat. Pikirannya berpikir positif saja. Biasanya kita termasuk kami sekeluarga, yang misalkan hari itu jarang pernah kumpul dengan keluarga, saya nikmati betul loh corona. Karena saya ingat ketika Ramadan saya jarang buka di rumah, sahur di rumah karena ada kajian kan, ada terawih di mana jauh-jauh, kuliah subuh di mana. Hari itu nikmati betul Ramadan, betapa bahagianya. Entah gimana rasanya merasa, ini cara Allah mengumpulkan saya dengan orang, bikin program dan sebagainya. Nah, ketika mengatakan, saya awal corona udah mengatakan kepada teman-teman, nih lihat, kita masuk di universitas corona nanti keluarnya beda-beda nih. Ada yang makin bagus, yang tadinya tidak siapa-siapa menjadi bisnis online yang luar biasa, miliaran omsetnya. Ada yang menjadi pandai, jadi hafal Quran karena corona. Ada yang terpuruk. Tergantung apa? Mindsetnya. Kalau mengatakan ketika melihat corona dengan pikiran positif, pasti ada hikmah di balik ini semua. Cari hikmah itu, cari pesan cintanya dulu. Kenapa ada corona? Cari pesan cintanya. Ternyata muncul pesan cinta yang luar biasa, keberlimpahan yang luar biasa waktu corona itu, ilmu lah, pengetahuan gitu ya. Ketika dia mengatakan, yes, mumpung saya corona, saya akan belajar bisnis secara online misalkan, keyakinan. Begitu itu ada harapan. Yes, kalau bisnis online saya nggak perlu modal, perlu kreativitas, tinggal bisnis. Kalau kami waktu itu dengan keluarga belajar digital marketing lah, anak saya juga belajar,
tentang bikin ini, bikin itu di corona. Saya bisa webinar dari corona. Oke, jadi ketika kita berpikir, yes, ada peluang ini. Ya, misalnya saya bisa menjadikan ini menjadi rahmat. Nah, ada keyakinan itu, maka punya harapan. Oke, di antara rahmat yang bisa, Pak, saya bisa belajar apa saja, ngambil mentor, mana saja bayarnya murah, ada 50.000, 100.000, itu sebenarnya murah. Zaman corona itu, lewat webinar. Berubah sikapnya. Ya, kalau saya bisa bisnis digital marketing, bisa bisnis online, tanpa modal, tanpa punya ruko, tinggal lakunya berubah. Belajar lagi, kemudian latihan memasarkan, belajar ilmu ini, berubah energi, semangat kerjanya, berubah nasibnya. Berubah nasib, berubah hidup. Jadi awal mula dari sini. Tapi kalau Bapak mati saya corona, nggak coronanya susah hidup saya, apalagi apa yang mau ambil? Pikiran pertama Bapak memasukkan pikiran, mati lepas saya, mati Bapak. Kenapa? Bapak sudah menanamkan negatif. Ketika negatif, turunnya negatif. Coba kalau Bapak kata, insya Allah saya bisa, kan bekerja otak mengatakan saya bisa. Awal mula saya menulis buku, itu udah punya judul banyak sekali, tapi nggak pernah mulai. Terus akhirnya saya dan istri saya ngajak saya temenin kursus menulis. Mau temenin, jadi ada motivasi kan berdua kan di training. Dulu pulang, istri saya nanya terus, kapan mulai nulis? Gak enak juga ditanya begitu. Percuma dong 9 tahun nulis. Terus akhirnya kami ketemu beberapa mentor yang mengatakan menulis itu mau mulai sudah. Kenapa sebelumnya saya nggak bisa? Pikiran saya mengatakan kapan waktunya? Saya kan sibuk urus ini, urus itu. Sok sibuk padahal biasa-biasa aja. Nah, ketika istri saya mengatakan selama tidak mulai tidak akan bisa. Selama tidak menyempatkan nggak bisa. Bisa menulis, bisa karena kita menyempatkan waktu. Benar juga, udah disempatkan. Mulai kan banyak materi sudah tinggal dipindahkan gitu kan. Dan ternyata betul juga dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah sekarang sudah buku yang 7 yang sudah dicetak, mau buku yang ke-8 insyaallah. Sekarang dalam proses buku ke-8 dengan izin Allah. Ya, kalau dikatakan apa enggak? Dikatakan nganggur ya enggak juga lah kali ya. Pagi ini aja saya di sini, nanti sebentar lagi saya ketemu Mas Raya dan dari Mas Raya ke Pak Indonesia, yang pindah-pindah tempat di Harapan Indah. Kemudian juga di rumah juga ada kegiatan. Ya banyak lah, namanya punya keluarga, punya lembaga. Masa diam saja? Jadi katakan sibuk banget enggak, tapi nganggur juga enggak. Intinya berpikir positif. Bisa kalau sehari nulis 1 lembar juga sebulan ada 30 lembar. Masa setahun nggak selesai sih nulis? Kenapa tidak bisa? Berpikir sebelum saya tidak bisa. Sama seperti kita yang belum hafal Quran walaupun 1 juz, hanya pikirannya berat hafal Quran. Lupa mulu. Belum nyoba, lupa mulu. Ngapa dulu cari guru gitu kan? Ya, terus dengerin murotal. Sekarang nggak ada kelas, tapi saudara tua susah keluar. Ngapain ada laptop, ada HP, punya guru siapa sekarang? Cari Pak, gratis. Di YouTube itu tinggal milih itu mau gaya apa Bapak ngajinya. Mau dari mana, level mana ada Pak. Level awal ada, level yang sudah kiroan ada. Kiroan di sana. Nggak ada alasan sekarang. Selama pikiran dibuka, pikiran apa? Positif. Jadi ubah pikiran kita. Kalau udah pikiran berubah, keyakinannya berubah. Yes, saya bisa, gitu kan? Ada jalan pasti. Nah, muncul harapan. Harapan muncul sikapnya itu gimana? Bisa, selesai. Ya kan, kadang-kadang baru dapat judul buku aja udah senang. Kemudian mulai disusun mapping namanya dalam menulis itu. Baru mappingnya selesai. Insya Allah bab ini tentang ini, bab ini selesai. Ya buku ini ditulis begitu. Ya, oke. Jadi urutannya nanti yang punya buku di halaman 70 Pak. Urutannya kayak gini. Ubah pola pikir. Ubah pola pikir Bapak positif. Jadi punya keyakinan bisa, insya Allah. Punya harapan. Allah maha penolong. Allah maha memberi petunjuk. Oke. Sikapnya berubah. Sikapnya bertindak, tanggung jawab berubah. Coba Bapak berpikir negatif. Sulit kayak ngapal Quran.
Udah nggak ada langkah, udah sulit semuanya. Yang satu aja itu sebelah hafal Quran, udah 7 tahun nggak hafal-hafal. Itu 11 sampai mati nggak hafal. Ini juga yang gagal semua. Nggak, kenapa nggak lihat? Kok ada orang udah 70 tahun bisa hafal 30 juz? Kok ada orang yang mohon maaf, diuji penglihatan nggak bisa lihat, bisa hafal? Kenapa nggak itu dilihat? Seperti kita mau usaha, yang bilang yang gagal, sebelah gagal. Saya tanya, emang semua yang usaha gagal? Ada nggak yang sukses? Kenapa kita lihatnya gagal? Ya, mohon maaf. Mata kita itu tergantung. Ini mata lebah atau mata lalat. Lebah, walaupun banyak kotoran yang dicari bunga, itu lebah. Walau di situ banyak kotoran, lebah anti hinggap di kotoran. Ini jadi apa? Bunga. Lalat gimana? Banyak bunga, lalat jadi apa? Kotoran. Tergantung kita. Jadi keluar mata kita dari pikiran dulu. Kalau kita di program negatif, mata kita jadi mata lebah. Tentang musuh yang bilang yang gagal mulu, gitu. Ketika kalau yang negatif mulu, kenapa kita nggak lihat yang positif? Sering, Pak, di daerah saya susah usaha. Saya tanya, kalau tanya kan sering gitu Pak. Di kamu daerah susah, ya ada. Lah kenapa nggak lihat dia? Kenapa nggak lihat dia gitu? Yang dilihat apa? Yang negatif. Inilah mata orang-orang yang disebut mata lebah, yang dia negatif. Oke, saya teruskan ya. Pelan aja Pak. Nanti saya ingin ini menjadi, ya namanya merevolusi. Berarti Bapak berani terombang dari yang kecil-kecil. Sampai dulu dimarah istri, alhamdulillah. Jadi banyak begitu. Ya kalau saya begitu, kalau lagi ya namanya anak keluarga sama, bisa kelas bisa apa. Kalau dia belum bisa diajak bicara, ya alhamdulillah buat baca buku lebih banyak. Buat tulis, buat apa? Pikir negatif, positif aja lah gitu ya. Ntar juga sembuh. Gak mungkin terus-terusan gitu kan. Dia ngamuk, ikut ngamuk. Pak di baju aja kalau gitu. Ya, jangan, kita harus berpikir positif. Baik. Nah, mari kita dalam praktek kehidupan sehari-hari Pak. Orang yang berpikir negatif sering mengatakan, ini bukan keahlian saya, gitu ya. Saya dari IPA misalkan kerja menjadi di kas kecil waktu itu. Ini bukan keahlian saya, gampang ngomong gitu Pak. Kenapa nggak berpikir bagaimana saya dapat mempelajarinya? Saya anak pesantren Pak, suruh pegang ekspor impor. Saya berpikir bagaimana saya belajar? Saya belajar khusus untuk misalkan tanya kepada senior yang ngurus apa aja. Anak IPA suruh belajar bayar APPN, PPNBM zaman itu ya. Pokoknya urusan pajak Pak. Kalau saya mengatakan ini bukan keahlian saya. Tapi kenapa berpikir bagaimana saya dapat mempelajarinya? Bapak suruh ceramah, Pak besok nyambut Pak, wah bukan keahlian saya biasa menyiapkan konsumsi. Ketika ada peluang, kenapa saya nggak belajar menyambut sekali-kali? Salah juga nggak apa-apa, nggak digebukin. Nyambut doang, boleh gemetar keluar keringat. Kalau saya bukan keahlian saya, ya nggak perlu begitu. Jadikan tuh momen. Kenapa orang percaya? Berarti saya bisa kalau gitu. Kan berpikir positif itu. Oh saya menyerah, berat ini gitu ya. Kenapa nggak mengatakan saya akan menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya pelajari? Nggak hanya cari terus solusi. Oke? Sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Masih banyak cara yang perlu saya cara. Coba. Kita sering kan butuh gitu kan. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Kenapa mengatakan masih banyak cara yang perlu saya coba? Mengatakan salah lagi gitu kan, di keluarga, di kerjaan. Kenapa mengatakan saya harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu? Dan kalau kayak saya di bisnis kan subhanallah gagal berapa kali, nah itu gagal lagi. Saya akan mengatakan itu. Saya akan harus belajar kesalahan-kesalahan. Kenapa gagal? Cari gitu ya. Membosankan sekali, sangat menantang. Gitu kan, mengaji gini sangat bosan, sangat menantang. Nah, bagaimana saya bisa cari alasan kenapa saya bisa mengaji? Ya begitu. Ini contoh di buku ini di halaman 71 nanti Bapak yang punya buku silahkan aja dibaca lagi. Jadi ini dalam aplikasi kehidupan yang positif. Jadi perjuangan dalam hidup ini tidak selamanya dimenangkan oleh mereka yang kuat, cepat atau yang lambat. Tetapi cepat atau lambat, orang yang menang itu
adalah mereka yang berpikir dan berkata, ya saya bisa insya Allah. Gitu. Bukan cepat atau lakukan. Siapapun yang menang, mereka pertama kata, ya insya Allah saya bisa. Ya insya Allah saya dapat. Gitu. Saya kasih film ini sudah pernah juga, tapi saya ulang lagi. Siapa tahu ada inspirasi. Sebuah pertandingan yang tidak masuk akal, tetapi menggambarkan bagaimana kekuatan berpikir positif. Bapak kalau melihat gambar ini berantem antara kambing dengan sapi yang kambing ini aja hanya sebesar pahanya. Tapi apa yang bisa memenangkan? Pikirannya, saya bisa mengalahkan, gitu kan? Yakin kan? Kita lihat. Kalau perkiraan mana yang menang menurut Bapak? Teorinya kan harusnya sapi yang besar, gitu kan? Nah, tapi tidak. Dorong terus, ya habis lah dia sebetulnya kan. Tapi apa? Tetap kami mengatakan saya bisa. Bagaimana ya? Dorong sampai jauh berapa meter tuh Pak? Itu kan nggak masuk akal. Kalau kita jadi kami sudah nyerah, dia nggak sanggup berat gitu kan. Tapi enggak, pasti bisa, pasti bisa, dorong terus, gitu kan. Pasti bisa, gitu kan. Nah itu ya. Ya sesulit apapun tantangan kan gitu. Jangan menyerah, kita yang penting itu ketika kita berhenti baru selesai. Dorong lagi, mana juga lama didorong terus ya, terus saja. Apa nggak mengalami resiko? Kalau sampai dia ngamuk bahaya juga dia. Ya kan kecil dia kan. Nah, bukan. Resiko juga. Apa dia menyerah? Enggak, bangkit lagi. Tidak penting berapa kali saya jatuh. Yang penting berapa kali saya bangkit setelah saya jatuh. Dorong terus Pak. Lepas apapun akhirnya pun terjadi. Bapak lihat ini endingnya ya. Endingnya dorong lagi enggak. Pokoknya saya harus menang begitu kan. Nah, siapa yang menang? Lepas dia bosan nelayan yang kecil, apapun dia pernah, gitu kan? Nah ini gambaran dalam hidup ini. Kita yang mau bisa ulangi lagi yang baca Quran gagal, ulangi lagi. Masa kalau Al-Fatihah aja nggak hafal? Nanti kalau ada turun Dajjal gimana? Sampai sekarang nggak berani hafal surat Al-Fatihah, yang cuma separuh juz gitu. Berani lah, yang buat terus 1 tahun kayak 2 tahun gitu kan? Kalau sampai mati nggak, kalau mencatat kita lagi berjuang menghafal, nah, positif aja pikirannya. Oke, contoh ya. Baik. Nah, membiasakan berpikir positif akan melahirkan tindakan positif. Tindakan positif yang kita jaga dan pelihara akan menjadi habit atau habit positif. Dan pada akhirnya habit positif akan menarik hasil atau keberuntungan. Jadi dimulai dari membiasakan berpikir positif. Kalau dia contohkan tindakan. Jadi kalau dalam bagian itu pertama positif thinking, kemudian karena pikiran positif, tindakannya juga positif, positive action. Positive action melahirkan apa? Positive habit. Jadi kebiasaan. Kalau hujan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Kalau tantangan, insya Allah ada jalan keluar. Refleks pikirannya. Tiap hari mengatakan negatif aja. Bangun tidur, kemarin sakit pinggang, sekarang sakit kepala. Tuh, saya besok lagi. Keluar rumah udah bilang ampun, giliran nyuci aja hujan. Kemarin nggak nyuci, giliran mau pergi aja macet. Kemarin hanya enggak. Negatif terus, sengsara pas hidupnya. Gitu ya, dia lemah gitu. Karena nggak berpikir positif, melahirkan tindakan positif. Tindakan positif melahirkan kebiasaan positif. Akhirnya apa? Hasilnya juga positif. Oke. Nah dalam agama lebih sempurna, namanya husnudzon kepada Allah. Revolusi pola pikir yang perlu dilakukan oleh seorang beriman selain berpikir positif adalah membangun husnudzon atau berprasangka baik. Jadi antara hati dan pikiran kerjasama, ini nggak bisa dipisahkan. Nah, karena itu kenapa saya mengatakan Islam sempurna sekali? Kalau di mereka kan hanya tentang pikiran-pikiran atau bawah sadar. Nah, enggak, di sana ada hati, kerjasama antara hati dan pikiran. Maka untuk mewujudkan pikiran positif bisa kuat dibantu dengan apa yang disebut husnudzon, berprasangka baik. Berprasangka tempatnya di mana? Berprasangka tempatnya di mana? Di hati. Jadi pikiran berpikir positif, hatinya berprasangka, kerjasama lah, nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah atas apa yang kita alami dan atas semua yang terjadi. Mari kita lihat apa dasarnya. Yang pertama adalah hadis Rasulullah, hadis kursi yang dikatakan Rasul. Apa kata Allah? Ana inda dzanni abdi bi, in dzanna bi khairan falahu wa in dzanna syarran
falahu. Aku senantiasa mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Jika ia berprasangka baik, maka kebaikan pula yang mengikutinya. Demikian pula jika ia berprasangka buruk, maka apa? Keburukan pula yang mengikutinya. Kalau kanya nggak bisa, udah pasti nggak bisa. Kanya mangkok nggak ada jalan keluar. Susah hidup ini. Kalau bapak tiap pagi mengatakan susah hidup ini, akibatnya hidupnya apa? Susah. Insya Allah kita bahagia. Ya, saya lah paling bahagia di dunia ini. Gak bayar ngomong gitu. Alhamdulillah rumah tangga saya sakinah. Terus saja menyesal. Susah banget titik satu apalagi tiga. Ampun. Terus saya ngomongin susah. Di kantor susah banget. Di jalan susah. Masalah bahaya. Matinya dalam keadaan bos. Ngeri loh. Ini ada di mana? Oke. Allah tidak terasa. Oke. Jadi saya sering melatih diri. Padat sekali kerumitan materi. Saya bismillahnya nanti pas bicarakan keluar. Ya alhamdulillah. Padahal nggak tahu itu nggak ada konsep. Sering kali konsep banyak saya serahkan kepada Allah. Begitu bicara nggak ada buah dengan konsep. Keluar aja. Tapi begitu rekaman dikasih ke saya, bagus juga ya. Udah jadi materi aja berikutnya. Ya betul. Lebih baik kita berprasangka apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kemudian orang yang bosan dengan ceramah malam, ya nggak apa-apa, itu pelajaran buat saya biar saya lebih belajar lagi. Intinya semuanya positif, nggak ada pelajaran. Ya, oke. Yang kedua, jangan berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan. Ya, aku menuruti prasangka hamba terhadapku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan. Maka jangan berprasangka terhadap Allah kecuali apa? Kebaikan. Kalau sekarang hujan, siapa yang mentakdirkan hujan? Allah. Udah selesai. Kalau kita diuji besar, ujian besar, terhadap masalah, banyak hambatan dalam usaha kita, dalam kita, siapa yang mentakdirkan itu? Allah. Pasti ada pesan cintanya, ada hikmahnya. Udahlah cari pesan cintanya, cari hikmahnya, gitu ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dzanna. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia harus berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon. Oke. Nah, saya sampaikan secara teori ilmiahnya begini. Allah menciptakan alam raya. Termasuk yang diciptakan Allah apa yang disebut sunatullah. Bahasa di sekolahan ilmu yang disebut hukum alam. Dalam bahasa apa? Sunatullah. Hukum alamnya api apa? Panas. Hukumnya air mencari tempat yang lebih rendah. Walaupun saya pernah diprotes oleh mahasiswa, Pak, di Purwakarta air naik ke atas Pak, air masuk. Iya juga. Terus kalau sampai di atas turun nggak? Itulah hukum alam. Ya kadang-kadang mahasiswa nanya-nanya aja, nggak penting buat dia. Kadang-kadang saya kepikiran juga, jangan salah saya. Ada air naik itu Pak di atas nggak turun. Ya, tapi kan turun setelah itu udah hukum alam. Jadi nggak usah heran kalau Ibrahim dibakar api, apinya dingin. Siapa yang menciptakan hukum alam? Allah. Allah udah nggak ubah. Udah untuk api kepada Ibrahim buat kamu dingin yang menciptakan hukum alam Allah. Nah sekarang kaitannya dengan antara hukum alam yang ada di alam raya ini dengan yang ada dalam diri kita. Ada sunatullah, kita ngambil hukum alam yang disebut gravitasi. Ini beda. Kalau saya jatuhkan begini, nah itu kan jatuh karena ada apa? Gravitasi. Nah Bapak perhatikan, ketika saya melepas benda itu nggak dibanting, kecil aja gini, tuh. Kenapa jatuh? Besarnya gravitasi. Jadi nggak perlu Bapak ngebanting baru, karena saking besarnya. Saya tanya, kalau saya melepas, Bapak ngeliat nggak saya melepas? Ngeliat? Gravitasi kelihatan tidak? Tidak. Itulah dalam hidup kita. Kita seringnya membuat sukses kita bukan apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan, Pak. Bapak kerja keras, dagang serius, menyiapkan dagangan, tapi pikirannya hanya nggak laku deh, berat, banyak saingan. Kira-kira laku nggak? Saya tanya Bapak. Bapak belum hafal Quran, begitu baca mulai berat. Al-Baqarah 2 juz lebih berat. Kira-kira hafal nggak ada cara berpikir begini? Walaupun Bapak baca terus, baca lagi kan, salah lagi, tuh kan,
setoran ditolak lagi, tuh kan terus aja gitu. Baru buka dagangan, ya kayaknya nggak ada yang beli deh. Siapa yang kenal kita? Ya salam. Gimana itu? Jadi dalam hukum alam ini ada sesuatu yang tidak kelihatan dan itu menentukan nasib kita. Sukses orang itu dibangun dengan faktor kelihatan dan faktor tidak kelihatan. Jadi yang membuat kita sukses semuanya kita itu lebih dominan dibangun oleh kekuatan yang tidak kelihatan. Di antaranya husnudzon tadi. Kalau Bapak mengatakan bisa. Saya masih ingat pertama kali corona itu, terus ada seseorang melakukan saya, Pak bisa mengisi webinar nggak? Saya nggak ngerti webinar itu apa. Saya bilang bisa aja. Bisa. Pasti webinar berapa? Ternyata online zaman itu langsung gitu kan. Tapi karena saya belum terlalu siap sama anak Pak, kalau hari saya belum, tapi kalau pekan depan saya sudah bisa. Dan akhirnya apa sekarang terjadi? Saya nggak perlu ke Jerman, tapi saya bisa ngajak majisalnya di Jerman. Belum lama di Frankfurt, ibu-ibu dan campuran bapak-bapak, sampai-sampai saya masalah bersyukur saya di Bekasi lihat hujan salju, dia mengatakan, Pak di sini yang datang sedikit karena hujan salju di Bapak lihat, hibrid istilahnya. Saya di sini di sana baru. Kemudian di Berlin, di Frankfurt, di Berlin, kemudian pernah juga di Belgia, di Brussels. Dari mana saya dari Bekasi? Kalau waktu itu saya mengatakan, oh berat deh, Ustaz mah nggak sempat belajar online begitu gitu kan? Nah jadi Pak. Oke, jadi keyakinan dulu di sini. Jadi kalau begini, saya pisahkan dua. Di alam raya ada itu gravitasi, tadi sudah saya bayangkan. Gravitasi adalah suatu benda akan menarik benda lain. Dalam hidup ini, dalam bahasa motivasi sering dikatakan law of attraction, ya, law of hukum tarik menarik dalam hati, tarik menarik. Kalau tadi kan jelas, kalau gravitasi benda ditarik oleh hukum gravitasi. Nah dalam hidup manusia menarik apa yang sedang dipikirkan atau disangkakan meskipun tidak menginginkan. Wah beratnya. Cerai nih kalau begini terus setiap hari berantem. Cerai, kira-kira cerai nggak? Cerai. Anak bandel banget sih, susah banget kayak bapaknya. Terus mikirin. Kira-kira anak ini soalnya apa bandel? Bandel menarik Pak. Bapak baru dagang, ini baru bikin produksi, kayak ditolak deh. Susah nih nyari pelanggan. Kira-kira berpikir keluar dan sudah dapat pelanggan kira-kira? Enggak, menawarkan dia takut. Jadi kita menarik sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus walaupun tidak sadar. Karena itu berpikir mau tidur, berpikir positif. Insya Allah kita besok bangun dalam keadaan sehat. Insya Allah kita ada jalan rezeki dari Allah. Insya Allah kalau kemarin kita berpisah, Bapak berselisih, Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi, bersahabat lagi, terus saja. Jadi suatu peristiwa terjadi atas undangan sendiri. Hidup kita itu terjadi atas undangan sendiri. Jadi kalau kita harus berpikir positif, yang datang positif. Kalau berpikir negatif, yang datang apa? Negatif. Bapak mau jalan, belum berjalan, macet kayaknya. Biasa, macet. Kira-kira di jalan macet sama nggak Pak? Yang lain macet Bapak, qadarullah, bannya pecah, qadarullah, ada apa misalkan? Sudahlah, Bismillah aja. Insya Allah lancar, Insya Allah selalu jalan. Begitu. Dan ini perlu latihan. Kenapa dikatakan revolusi? Nggak bisa kalau kita udah terlalu lama ini kita berpikir tanpa pernah. Ini perlu dikelola pikiran kita. Kita begitu aja hidup, ngalir aja. Tempat digambar meristal kurang harus begini. Nah kalau sebelumnya kan kita harus time out ya, berhenti sejenak, mengevaluasi apa yang perlu saya ubah, pola apa yang harus saya ubah. Salah satu yang harus revolusi pola hidup kita adalah pola berpikir positif. Oke. Imam Syafi'i berpesan kepada kita, man hasnal dzannu ba'isuhu. Barang siapa yang baik prasangkanya, maka akan baik pula hidupnya. Coba. Jadi orang dia sukses, Imam Syafi'i, karena prasangkanya baik, bahkan ketika dia disakitin orang, tetap baik. Ada orang mengatakan, Pak Bapak digibah orang. Siapa mau gibah? Oh, alhamdulillah. Kata Imam Bisri juga. Siapa Imam? Ini kasih buah nih. Loh, Bapak kan digibah, kenapa kasih buah? Alhamdulillah dia telah mengurangi dosa saya. Kalau terus dia menggibah, berarti apa?
kebaikan dia pindah kepada saya. Kenapa nggak dikasih hadiah orang PKI gitu? Ya. Apa misalnya Bapak? Bapak bisnis banyak sekali. Alhamdulillah dari sini kita berpikir peningkatan kualitas. Apalagi misalkan semua bisa dilihat tergantung sudut pandang Bapak. Kalau Bapak melihatnya negatif, negatif. Dunia sekarang, HP. Dunia yang sekarang banyak masih tergantung kalau Bapak dengan HP. Untuk belajar Quran, belajar ngaji, belajar teknologi apa aja. Sekarang teknologi macam-macam. Jadi kita tergantung. Oke? Ini halaman 77. Nah, Bapak tidak percaya? Mari kita praktekkan bagaimana rasanya ketika Bapak mengeluarkan energi positif dan negatif. Sekarang ambil Bapak mengeluarkan energi positif. Begitu keluar pagi-pagi, damai sekali ya pagi. Alhamdulillah. Sejuk, udaranya nyaman, keadaannya sungguh bahagia hidup saya. Saya lah paling bahagia di dunia ini. Kalau kuat, segar, di hati, tenang, apa gelisah? Bapak cuma ngomong aja, gak usah pikir sekarang. Refleks aja. Damai sekali. Alhamdulillah, sejuk, nyaman, berarti sehat, suara indah. Ngomong itu, damai nggak pikiran? Damai. Sekarang dibalik. Bapak pagi-pagi malas banget ya. Siapa lagi? Para mak jenuh, motivasi lagi gitu kan. Bete, tau nggak bete? Bosan. Bapak baru ngomong gitu pikirannya gimana? Oke? Baru lewat di siap orang. Kata-kata kayak siap, brengsek. Enak kan ya? Oke? Macet kacau ini. Kira-kira kalau belum kacau, bahagia nggak Bapak? Enggak. Dulu saya kalau di lampu merah kadang-kadang mau baca gini. Karena asik, sudah hijau kita masih baca. Belakangnya biasanya ngapain? Pelosok kenceng kan? Sekali nggak 3 kali ini. Saya ngomong, orang ngajar, orang lagi baca. Langsung enak. Saya lupa sekarang, pelosok. Terima kasih diingatkan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Enak aja Pak. Gitu. Seperti yang dikatakan Hasan Basri tadi. Orang menyakiti kita, alhamdulillah kita dolimi, doa saya makbul. Coba. Cari Pak. Alhamdulillah sakit hari ini, doa makbul. Alhamdulillah apa lagi? Ada ujian. Makin butuh Allah. Terus saja. Jadi ini fix sekali. Apa yang ada di pikiran kita menarik, yang kita sengaja mau tidak sengaja. Bapak cuma ngomong, wah bete banget ya pagi-pagi mau kerja bete. Kira-kira semangat ya Bapak? Awal mula dari mana Bapak? Jadi hati-hati terhadap kata-katamu, kata-kata akan menjadi pikiran, dan begitu pula hati-hati pikiranmu akan menjadi kata-kata kamu. Bolak-balik sama. Ya makanya itu ngomongnya juga berpositif, pikirannya juga positif. Gitu. Saya bisa langsung nyari otak. Begitu Bapak berkata, saya insya Allah bisa bekerja otak nyari bisa. Kalau Bapak buntu deh, udah coba berapa kali buntu. Kira-kira ada jalan keluar nggak? Nah, jadi ini menurut saya ini ilmu sederhana, tetapi menjadi istimewa ketika Bapak bisa mengelola dengan baik. Begitu sempurnanya Islam. Ada kisah Pak, ini sebagai penutup, kisah para kaum ulama zaman dulu kan luar biasa keyakinannya kepada Allah. Ada rumah yang sederhana, di rumah itu mohon maaf punya anak yang berusia lumpuh total. Suatu hari kedatangan rombongan malam itu Pak, jam 12 malam diketuk, rombongan ada 6 atau 7 orang, punya rombongan terus mengatakan Pak, saya ini lagi berjuang di kampung sebelah membela agama Islam. Saya nggak punya tenda, saya boleh nginep di sini nggak? Bapak itu mendengar ini disamperin rombongan mujahid senang sekali. Maka ketika dia mau berwudu, dia berwudu mau sholat katanya, dia menyiapkan baskom tempat air untuk bekas air wudunya. Karena pikir orang lagi mati berjuang di jalan Allah, ini luar biasa. Makbul doanya, ini jadi doa silatnya air wudunya para mujahid gitu kan. Mujahid untuk apa? Obatin namanya. Bapak tahu siapa yang datang? Sesungguhnya yang datang ini perampok.
Perampok biar pura-pura nggak ketahuan perampok, pura-pura sholat. Nggak sholat juga pura-pura sholat. Dijamu sama Tuhan. Tapi tuan rumah berpikir positif betul bahwa ini adalah mujahid. Nah, habis dijamu, udah ini, udah itu, tidur, pagi-pagi dijaman makanan, terus dia pergi lagi, katanya saya mau meneruskan jihad lagi. Merampok lagi Pak. Nah, balik lagi ke situ, menjadi pos dia, merampok di sana, pindah-pindah tempat begini. Begitu besok datang lagi, kaget sekali perampoknya Pak. Begitu assalamualaikum, bapaknya mau buka, senang sekali kan didatangi dia lagi. Ternyata anak yang kemarin itu udah jalan Pak. Ini bukan yang kemarin dulu Pak. Iya terima kasih berkat pertolongan Bapak sehingga di rumah kami Bapak lagi berjuang di jalan Allah makbul. Ini kemarin air wudhu Bapak saya tampung untuk obati dan sembuh. Sujud dia yang perampok tadi. Pak saya ini perampok. Kaget itu. Oh perampok gitu. Tapi dia kasih tahu, tapi kami yakin bahwa mujahid yang sampai kepada keyakinan dia bahwa dia adalah mujahid, bahwa dia adalah membawa keberkahan, bahwa mujahid membawa doanya makbul sebagainya, masuk Islam dia, tobat dia. Subhanallah. Ini kekuatan daripada apa? Berpikir, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Sama ketika Rasulullah SAW membesuk orang yang sakit. Kebetulan yang saya sudah tua Pak, insya Allah sakit Bapak dengan sakit dosa Bapak digugurkan, doa Bapak dikabul. Apa orang tua bilang sama Rasul? Ya Rasul, saya kan udah tua, tambah berat jadi ya udah kamu seperti apa yang kamu inginkan, mati aja lah kalau begitu. Jadi kasih tahu Rasul bilang amin aja, kenapa kan itu gambaran itu pelajaran kita. Kemudian kita ngasih motivasi, Bapak insya Allah kuat Pak, berat Pak Ustaz berat, ya udahlah berat aja deh. Udah dikasih tahu Pak berpikir positif, tapi nggak mungkin Pak, ini kan mungkin ya udah pas, kalau suka Bapak mikir aja, saya udah dapat Pak, baru sadar, begitu ya Pak ya. Karena gimana? Dikasih tahu Pak, suruh berpikir positif, ya berhusnudzon kepada Allah. Tapi sulit Pak. Nah, nih, kalau Bapak mengatakan sulit, berat boleh, karena manusia. Tapi koma, misalkan Bapak dagang, wah berat sekali rasanya, tapi bisa saya, tapi kuat. Sulit tapi bisa, koma aja sulit tapi bisa, berat insya Allah kuat, walaupun berat tapi insya Allah kuat saya. Gitu. Jadi ujian begitu, berat sekali rasanya tapi insya Allah saya kuat. Sulit sekali tapi insya Allah saya bisa. Jangan dibalik, bisa nggak Pak? Bisa, tapi sulit. Kuat nggak Pak? Kuat tapi berat banget, nggak ada di rumah tangga gue. Kuat sih kuat tapi berat. Dibalik aja, berat tapi sulit tapi bisa. Begitu caranya, permainan saja. Bapak boleh cara-cara berbeda, tapi intinya karena motivasi ini kan praktek Pak. Kita udah lelah berteori Pak. Hari ini SKS yang kita ambil tentang pola berpikir positif dipraktekkan dalam hari-hari kecil. Apapun, alhamdulillah. Bismillah, siap insya Allah, selalu ada jalan keluar. Oh, kita punya Allah yang maha kita miskin, tenang punya Allah maha kaya, pengasih, penyayang. Kita lemah punya Allah maha kuat. Kita sulit masalah punya Allah maha penolong, pemberi jalan keluar. Kenapa? Makanya jangan pernah berpikir. Sesungguhnya ketika kita berpikir negatif, lagi apa? Mohon maaf, merendahkan Allah, tidak sadar kita. Ya, buat apa kita beriman? Ya dengan Allah yang luar biasa. Bahkan ketika sholat Allah maha besar. Yang lain apa? Kecil. Jangan katakan kepada Allah ya Allah saya punya masalah besar. Masalah jadi besar. Katakan wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Kecil kamu, wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Suruh minta apapun. Gitu kurang lebihnya. Baik, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ini kelihatannya ngaji biasa-biasa saja, tapi insya Allah kalau Bapak praktekkan dampaknya luar biasa. Karena ini rumus kehidupan ya. Jadi kita baru sampai 2 pola pikir yang dapat berhubungan. Yang pertama orientasi berpikir, orientasi itu harus akhirat. Yang kedua berpikir positif. Nanti pertemuan akan datang kita ke topik saja. Berpikir kreatif itu panjang. Jadi kurang lebih kita bagaimana sudah orientasi akhirat, pikirannya positif, Bapak kreatif lagi. Sudah kreatif, produktif, masya Allah. Umurnya pendek, tapi amalnya luar biasa.
umurnya pendek tapi kebaikannya luar biasa. Di sini lurusnya. Baik, saya rasa ini yang bisa saya bagikan. Semoga Bapak Ibu bisa mempraktekannya, termasuk saya juga lagi latihan, jadi belum pasti bahwa yang mengajar dan bisa juga sama-sama belajar, ya. Demikian. Barangkali ada yang mau ditanya sebelum ditutup, silakan. Kalau dari wajahnya ada paham semua. Yang belum ada apanya? Latihan. Jadi selamat untuk latihan. Jadi ngaji motivasi ya kurang lebih untuk dipraktekkan. Kalau enggak ya sia-sia enggak. Karena ada bukunya juga kalau nggak dibaca kan, yang sudah punya buku dibaca, yang tidak minimal bisa merangkum. Nggak penting lah kalimat saya seperti apa, tapi intinya mari kita berhusnuzon kepada Allah lewat apa? Pola pikir kita yang di sini, isi pikiran-pikiran kita, penilaian-penilaian kita satu positif. Sampai di rumah istri marah, alhamdulillah ya, bisa makan di luar, gitu kan? Ya, kalau lagi nggak marah kan nggak enak makan di luar, mumpung lagi marah makan di luar, bisa sepedaan lebih lama, begitu aja saudara ya. Apalagi ya ada begitu ya. Sampai di rumah makanan nggak ada, alhamdulillah bisa puasa. Santai saja lah, semua dinikmati positif saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bersamai saya sama-sama latihan mempraktekkan ilmu bagaimana merubah pola pikir dan pola pikir saya berubah berpikir positif. Kalau ada yang benar dari Allah Taala, kalau ada yang salah kemudian dari rahmat. Mohon diambil dari Allah dan buang dari saya. Mari tutup dan kita dalam doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Ustaz, terima kasih Pak. Terima kasih dan nemenin saya. Pak Haji nemenin saya. Terima kasih Pak. Terima kasih dan nemenin saya. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Haji dan nemenin saya begini. Pak, terima kasih dan nemenin saya. Apa itu? Oh di Bandung lagi bertamu. Alhamdulillah jadi tambah saudara. Iya. Terus